Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang sholih dan sholihah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak-anakku yang sholih dan sholihah, kita patut berpuji syukur kehadirat Allah SWT. Kita tetap diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, kesempatan ini kita akan membahas tentang kasih sayang, pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 semester 2. Baik anak-anakku yang sholih dan sholihah, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam. Pada kesempatan ini kita akan bercerita kisah tentang Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam ini adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Beliaunya Nabi Yakub ini mempunyai banyak anak. Beliaunya. Nabi Yakub alaihissalam memberikan perhatian dan kasih sayang yang sangat besar kepada anak-anaknya. Walaupun terkadang anak-anaknya itu kurang baik, Nabi Yakub alaihissalam tidak pernah berkata kasar, tidak pernah berperilaku kasar. Beliaunya mendidik anak-anaknya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam ini, beliaunya adalah sebagai utusan Allah SWT. Beliau melakukan tugasnya dengan penuh amanah, dapat dipercaya, dan keteguhannya, kesabarannya, kelemah lembutannya, dan kasih sayangnya beliaunya untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak orang yang menolak dakwahnya, walaupun banyak orang yang tidak mau mengikuti dakwahnya, Nabi Yakub alaihissalam tidak pernah putus asa dan tetap berdakwah. Pelajaran apa yang bisa kalian ambil anakku yang sholih dan sholihah dari kisah kasih sayangnya Nabi Yakub alaihissalam? Kalian sebagai anak muslim, kalian sebagai anak yang sholih dan sholihah harus mengikuti, bisa meneladani apa yang dari sifatnya Nabi Yakub, yaitu kasih sayang. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, beliaunya juga tidak pernah putus asa. Kalian sebagai pelajar harus tetap belajar. Meskipun kalian dalam keadaan sekarang yang masih kondisi yang kurang baik, masih adanya COVID-19, kalian tidak perlu putus asa. Tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian tetap diberikan ilmu yang bermanfaat. Itulah tugas kalian meneladani dari kisah kasih sayangnya Nabi Yakub alaihissalam. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, kasih sayang kepada sesama, apa sih kasih sayang? Artinya kasih sayang itu saling mengasihi dan menyayangi. Kasih sayang itu akan membuat hidup damai dan bahagia. Manfaatnya kasih sayang itu akan hidup kita itu akan damai dan bahagia. Tidak pernah gelisah, tidak pernah ada pertikaian, permusuhan, pertengkaran. Oleh karena itu setiap muslim itu diperintahkan untuk saling mengasihi dan menyayangi. Kepada siapa saja kita harus mempunyai sifat saling kasih sayang, kepada semua makhluk Allah. Rasulullah Muhammad SAW artinya dari Abdullah bin Amr Rasulullah SAW bersabda, para pengasih dikasih oleh Ar-Rahman, yaitu Allah yang Maha Penyayang. Kasihilah yang ada di bumi, niscaya kalian akan dikasihi yang ada di langit. Barang siapa kalian kita mengasihi seseorang yang ada di bumi ini, Allah akan mengasihi. Hadis ini yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kasih sayang kepada sesama. Berikut ini contoh-contoh perilaku yang bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari kita. 1. Menjalankan perintah dan nasihat orang tua. Ketika orang tua memberikan nasihat, itu adalah salah satu bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Oleh karena itu ketika kalian diberi nasihat sama orang tua, kalian dengarkan, kalian laksanakan. Contoh, kalian diperintah untuk sholat, ya kerjakan langsung sholat. Tidak perlu ditunda-tunda. Diperintah belajar, langsung belajar. Diperintah ngaji, langsung ngaji. Itulah bentuk kasih sayang orang tua untuk senantiasa menasihati
anak-anaknya. Yang kedua, ketika kalian menemukan temannya yang sedang sakit, mengetahui temannya yang sakit, kalian boleh menjenguk. Yang ketiga, kalian bisa memberikan hadiah kepada adiknya, mungkin kepada temannya. Memberikan maaf jika ada teman yang melakukan kesalahan, lalu minta maaf temannya itu. Ketika temannya ada yang minta maaf, terima minta maafnya itu. Dan yang kelima, tidak saling mengganggu dan mengejek. Ketika kita melakukan mengganggu dan mengejek ini, nanti akibatnya sangat buruk sekali, yaitu bisa terjadi pertengkaran, pertikaian, permusuhan, dan lain sebagainya. Ketika kita tidak saling mengganggu dan saling mengejek, inilah bukti cinta kasih sayang kita kepada sesama. Anak-anakku yang soleh dan solehah, apa sih akibatnya tidak kasih sayang kepada sesama? Berikut ini akibat tidak memiliki perilaku kasih sayang. Tidak punya teman, tidak bisa berbagi dengan teman, tidak bisa bermain bersama teman, hidupnya tidak pernah nyaman, tidak menyenangkan, gelisah terus karena tidak punya teman. Gara-gara tidak punya teman ini akhirnya terus bermusuhan terus, akan bertengkar terus. Oleh karena itu kalian harus mempunyai sifat kasih sayang dari meneladani sikapnya Nabi Yakub alaihissalam. Meskipun Nabi Yakub alaihissalam anaknya banyak dan ada yang bandel, tapi Nabi Yakub tetap bersabar dan memberikan kasih sayangnya. Beliaunya meskipun umatnya menolak dakwahnya, ajakan Nabi Yakub, tapi beliaunya tetap bersabar dan tetap tabah untuk mengajarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh dan solihah, pendalaman karakter yang harus kalian miliki ketika kalian sudah mempelajari pelajaran tentang kasih sayang. Yang pertama adalah menyayangi, hormat, dan patuh pada orang tua, kepada guru, kepada orang yang lebih tua. Yang kedua, menolong orang lain yang sedang membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan, harus ditolong. Yang ketiga, berbagi dengan orang lain. Berbagi ini tidak harus dengan uang, bisa dengan tenaga, bisa dengan ucapan, bisa dengan kue. Yang keempat, menjenguk orang yang sedang sakit. Yang kelima, berkata dan berperilaku dengan lemah lembut. Jangan sekali-kali ketika kalian bermain mengeluarkan dengan kata-kata yang tidak terpuji. Jangan sampai kalian mengeluarkan kata-kata yang tidak lemah lembut. Itu tidak mencerminkan anak muslim. Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kalian menyimak dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Guru, kalian nanti mengerjakan latihan soal 5 ini, nanti silakan ditulis di buku tulis. Semoga bermanfaat. Kalian menjadikan anak yang soleh dan solehah, tetap menjadi anak yang mempunyai sifat kasih sayang seperti meneladani kisahnya Nabi Yakub alaihissalam dan meneladani apa yang ada dari Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.